بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، berikutnya firman Allah Ta'ala, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Apakah ada di antara antum sekarang yang tidak memegang mushaf? Yang tidak memegang mushaf, ambil mushaf sekarang. Kita belajar tafsir, semuanya memegang mushaf. Subhanallah. Akan lebih sempurna jika megang mushaf, megang kitab. Semua pelajaran tafsir, hadis dan yang lainnya, jika belajar tanpa memegang kitab kurang sempurna. Barakallahu fiikum. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan pada ayat ini tentang hambanya, rasulnya, salah satu dari ulul azmi minar rusul, yang digelari ulul azmi minar rusul, merupakan nabi terbesar Bani Israel, wa huwa kalimur Rahman, yang digelari Kalimur Rahman, yang diajak bercakap-cakap langsung oleh Allah tanpa perantara, yaitu Nabiullah Musa ibn Imran alaihi salam. Allah mengatakan, wa idh qala Musa liqaumihi, yani taqdirul kalam, wadhkur, ingatlah, idh qala Musa liqaumihi, idh, ketika, tatkala. Idh merupakan dzarf zaman, yakni lima madha min az-zaman. Idh adalah kata yang berfungsi sebagai dzarf zaman, menunjukkan ruang, waktu
Zaman al-madi, ma madha min az-zaman, waktu lampau, dulu. Iz, ketika dulu. Gitu. Nah, ini yang namanya dzarf dalam i'rab itu posisinya mansub. Jadi ini mabni fi mahalli nasb. Ala dzarfiyah berarti ada fi'il yang beramal padanya, fi'il itu mahdzuf muqaddar. Wadhkur, udhkur, ingat. Ini yang beramal pada id, ketika, dulu. Qala Musa, berkata Musa. Ya, ketika dulu Musa berkata liqaumih, kepada kaumnya. Ya qaumi, hai kaumku. Hai kaumku. Kaumnya Nabi Musa adalah Yahud. Kaum Yahudi. Dari Bani Israel. Hai kaumku. Lima tu'dzunani. Lima. Artinya kenapa? Kenapa? Mengapa? Tu'dzunani, kalian menyakiti aku. Kalian menyakiti aku. Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah. Sementara dalam keadaan qad ta'lamun, sungguh kalian mengetahui anni Rasulullah ilaikum. Anni, bahwa sesungguhnya aku. Anni, bahwa sesungguhnya aku Rasulullah, Rasul, utusan Allah, ilaikum, kepada kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Tujuannya apa? Tujuannya apa Nabi SAW disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk mengingat hal itu? Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, wa fi hadza tasliyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima asaba min al-kuffari min qaumihi wa ghairihim.
wa amara lahu bis sabr wa amrun lahu bis sabr wa amrun lahu bis sabr. Sebagaimana halnya Nabi Musa dulu disakiti dari kaumnya Bani Israel, disakiti baik dengan aqwal maupun dengan af'al. Mereka dari kaumnya menyakiti Nabi Musa dengan ucapan-ucapan dan dengan perbuatan-perbuatan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihibur dengan ini. Wa fi hadza tasliyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini terdapat tasliyah, hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima asaba min al-kuffari min qaumi wa ghairihim, terkait yang menimpa Rasul alaihi salatu wassalam ya, penentangan, gangguan baik dengan ucapan lisan maupun dengan tindakan perbuatan orang-orang kafir min qaumihi wa ghairihim, dari kaumnya dan selainnya dari kalangan orang kafir. Bahwa Nabi Musa juga dulu diperlakukan hal yang sama oleh kaumnya. Sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang rasul diutus di tengah-tengah kaumnya, kemudian dia dicerca, dimaki, dimusuhi ya oleh kaumnya yang menentang al-haq. Jadi ini bukan hanya menimpa Rasulullah SAW, tetapi menimpa para nabi dan rasul sebelumnya, agar nabi terhibur dengan itu. Bukan bersendirian beliau alaihissalam dengan itu, tetapi para nabi dan rasul sebelumnya mengalami hal yang sama. Wa amrun lahu bis sabr, dan di sini ada perintah terhadap Nabi alaihissalam agar bersabar. Sebagaimana halnya Nabi Musa dulu bersabar. Naam. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam pada sebuah hadis muttafaqun alaih dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam
membagikan ghanimah hasil rampasan perang Hunain ketika itu, Nabi alaihi salatu wassalam menta'lif qulub al-a'rab. Nabi alaihi salatu wassalam sedang menjalin, sedang memikat qalbu beberapa orang yang berasal dari A'rab, Arab pegunungan, Badui yang lemah, dan butuh dikuatkan keimanannya dan keislamannya, seperti Al-Aqra' ibn Habis, Uyainah ibn Hisn. Maka mereka diberi kekhususan dalam pembagian ghanimah tersebut, sampai diberi 100 ekor onta, 100 ibil. Al-Aqra' ibn Habis, Uyainah ibn Hisn juga, dan yang lainnya dari pembesar-pembesar kaum, pemimpin-pemimpin kaum. Untuk menguatkan mereka dalam Islam bersama kaumnya. Kemudian muncullah kritikan dari seseorang yang dikenal, Dzul Khuwaisirah, yang mengatakan hadhihi qismah ma urida biha wajhullah. Hadhihi al-qismah ma urida biha wajhullah. Pembagian ini yang dilakukan oleh Muhammad tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Luar biasa, ini sangat menyakitkan tentunya. Sangat menyakitkan ucapan ini. Sampai berita ini kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabar. Sampai Nabi mengatakan, wa may ya'dil idza lam ya'dil Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasuluh. Dan orang itu sampai mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adil kamu wahai Muhammad. Dia mengatakan, "Wa may ya'dil idza lam ya'dil Allah wa rasuluh." Jika Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil, siapa yang berbuat adil setelahnya? Siapa lagi yang diharapkan? Ini hal yang tidak mungkin. Ini adalah keadilan dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk satu maslahat yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan setelah itu, rahimallah rahmatullah ala Musa. Rahmatullah ala Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Atau yarhamullahu Musa, rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Qad uziya, kata Nabi SAW setelah tarahhum, mengatakan rahimallah Musa, yarhamullah Musa, atau riwayat yang lain rahmatullah ala Musa. Ini beberapa riwayat Ada riwayat yarhamullahu Musa, ada riwayat rahimallahu Musa, ada riwayat rahmatullah ala Musa. Semuanya sama maknanya.
yakni semoga Allah merahmati Nabi Musa. Laqad udhiya bi aktsar min hadza fa sabara. Sungguh demi Allah, laqad udhiya, Nabi Musa telah disakiti bi aktsar min hadza, lebih dari ini. Disakiti lebih dari ini. Pengakuan dan berita dari Nabi SAW bahwa Nabi Musa disakiti lebih dahsyat daripada itu, lebih menyakitkan daripada itu. Fasabara, maka dia bersabar. Artinya hal yang semestinya bagi Nabi alaihissalam juga untuk bersabar, sebagaimana bersabarnya Nabi Musa. Padahal Nabi Musa telah disakiti lebih daripada apa yang dirasakannya. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa sabarnya Nabi Musa. Bersama dengan itu, dzakal mubtadi' ad-dal Sayyid Qutb ta'ana fi Musa Nabiullah alaihi salam. Sayyid Qutb, mubtadi' besar, ad-dal yang sesat, mencela Nabi Musa alaihi salam dengan mengatakan bahwa Nabi Musa itu emosional. Orangnya emosional, gampang marah, sulit menahan amarah, kurang sabar, ya sampai membunuh orang dan seterusnya. Celaan. Nah, padahal coba bandingkan antara ucapan dia dengan sabda Rasulullah SAW di sini. Dan Sayyid Qutb kesesatannya sangat banyak dan kesesatan-kesesatan yang besar, bid'ah-bid'ah yang besar yang tingkatannya bid'ah kufriyah bahkan. Wahdatul wujud dan yang lainnya, dan mencela mulai dari sahabat, khilafah Utsman, dicela Khalifah Utsman. Nah, sampai pada tingkatan nabi. Tidak lepas dari jalan Nabi Musa alaihissalam, dicela oleh dia. Nah, oleh karena itu Ibn Utsaimin rahimahullah sampai mengatakan laulal wara' lakaffartuhu, fakaffartu hadzal rajul. Laulal wara'u lakaffartu hadzal rajul. Seandainya bukan karena sikap wara', saya kafirkan orang ini, yaitu Sayyid Qutb. Kelancangannya, bid'ahnya yang luar biasa. Wal musta'an. Ya. Nah, kita pelajari pada kitab Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah fi naqdi al-kutub wal rijal wal tawaif li Imam Jarh wa Ta'dil Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Di antara golongan yang wajib dijaga kehormatannya, kemuliaannya, dicintai dan dipuji, disanjung adalah golongan para nabi. Sahabat Nabi alaihi wasallam, para nabi alaihi wasallam dan sahabat Nabi. Para sahabat radhiyallahu anhum. Perhatikan perbedaan antara celaan dia dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan Yarhamullah, rahimallah, rahmatullah, yarhamullah, rahimallahu Musa. Ayat yang lain, rahmatullah ala Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Laqad udhiya bi aktsar min hadza fasabar. Sungguh dia telah, demi Allah, sungguh dia telah disakiti lebih daripada ini dan dia bersabar. Penyabar.
Luar biasa kesabarannya. Silakan baca Al-Quran. Baca surat Al-Baqarah. Dan surat-surat yang lainnya. Qasas. Kisah yang terbanyak dalam Al-Quran. Tentang Bani Israel. Silakan amati bagaimana. Ya. Sabarnya Musa. Alaihi salatu wassalam menghadapi kaumnya. Yang terus menyelisihinya. Dari satu perkara ke perkara berikutnya. Dari satu perkara ke berikutnya. Menyelisih. Betapa sabarnya. Ya. Nabi Musa. Nah. Luar biasa, itu butuh kesabaran besar. Kesabaran yang tinggi. Penyelisihan yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Penyelisihan kepada Allah. Permintaan ini, permintaan itu, permintaan ini, permintaan itu. Nah, saat mereka diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya, meninggalkan Mesir, melewati Laut Merah, menyeberang ke Syam, kemudian hendak masuk ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Ketika itu dikuasai oleh musuh, diajak berjihad. Nabi Musa disuruh berjihad sendiri dengan Allah. Berangkat kamu dengan Tuhanmu berjihad, kami duduk di sini menunggu hasilnya. Coba. Padahal Nabi, begitu kan? Hah? Nah, akhirnya mereka diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yatihuna fil ardi 40 sana, terkatung-katung tanpa punya wilayah kekuasaan, terlunta-lunta mengembara di muka bumi selama 40 sana, 40 tahun. Diturunkan kepada mereka nikmat. Nah, diberi al-manna was-salwa turun dari atas. Nah, luar biasa, istimewa. Mereka pinginnya minta yang biasa, malah inginnya hasil kebun. Nah, inginnya basal dan yang lainnya, bawang dan yang lainnya. Nah, tidak pernah puas, tidak ada habisnya penyelesaiannya. Sabar Nabi Musa bersama mereka, menangani kaumnya. Karena itu Nabi mengatakan rahimallahu Musa laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Kemudian datang hadza al-mubtadi ad-dal mengatakan, nah, orangnya emosional, orangnya kurang tidak penyabar, tidak. Allah musta'an. Ini menunjukkan adanya penyakit dalam hati mubtadi tersebut. Karena itu kata Ibnu Utsaimin, selain ini dan bid'ah-bid'ah yang lain yang tingkatannya sampai pada bid'ah kekufuran yang besar. Nah, mengatakan seandainya bukan wara', saya kafirkan dia, saya kutuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan selanjutnya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka lamma, ketika, zaghu, mereka menyimpang dari kebenaran setelah mereka berilmu. Sebagaimana di sini kata Nabi Musa alaihissalam, wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Dalam keadaan kalian tahu saya Rasul Allah kepada kalian. Berarti mereka di atas ilmu. Setelah mengetahui, setelah berilmu mengilmui kebenaran risalah, kerasulan, syariat Musa, mereka menentang, zaghu, menentang, menyimpang
maka Allah menghukum mereka. Azaghallahu qulubahum. Allah memalingkan qalbu mereka. Hukuman atas pilihan mereka sendiri. Hukuman atas pilihan mereka sendiri. Mereka sendiri yang memilih menyimpang dari kebenaran setelah mengetahui ilmu. Setelah berilmu, maka dihukum. Ya. Allah palingkan mereka sesuai dengan pilihan mereka sendiri berpaling dari kebenaran. Ini sama dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 110. Sama dengan surat Al-An'am ayat 110. Allah mengatakan wa nuqallibu afidatahum wa absarahum wa nuqallibu, kami membalikkan, memalingkan afidatahum, yani qulubahum, afidah, fuad, qalbu mereka, wa absarahum, dan penglihatan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marratin, sebagaimana halnya mereka tidak mau beriman dengannya awal kali datangnya kebenaran, awal kali datangnya hujjah, burhan, awal kali datangnya bayan, datangnya ilm. Setelah jelas, mereka langsung menentang. Di awal kali langsung menentang. Itu pilihan mereka. Kama lam yu'minu bi awal marrah. Oleh karena itu, dipalingkan oleh Allah sesuai pilihan mereka. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bi awal marrah. Kami palingkan kalbu mereka, hati-hati mereka dan penglihatan mereka sebagaimana halnya mereka tidak mau beriman pertama kali. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa nadharuhum yakni wa natrukum, kami biarkan mereka fi tughyanihim, dalam sikap mereka melampaui batas, larut di dalamnya, ya'mahun, larut di dalamnya, tenggelam di dalamnya. Ya. Tidak bisa keluar darinya. Yang mana satu kesesatan, satu penyimpangan melahirkan kesesatan berikutnya, penyimpangan berikutnya. Satu kejelekan melahirkan kejelekan berikutnya. Terus seperti itu. Jika tidak bertobat, maka akan terus lanjut. Ya. Dalam tughyan. Baik, sama juga dengan ayat 115 dalam surat An-Nisa. Nah, ayat 115 dalam surat An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasula", barang siapa menentang Rasul, "min ba'di ma tabayyana lahul huda", setelah min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, setelah berilmu, setelah tegak hujjah, paham, tetapi menentang Rasul setelah itu, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesuai pilihannya. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia pada pilihannya tersebut, menentang, maka dia pun terus seperti itu. Wa nuslihi jahannam, dan kami bakar dia dalam jahannam, wa sa'at masira, dan itu sejelek-jelek tempat kembali, jahannam.
Ini dua ayat yang semakna dengan ini. Kata Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian kata Ibnu Katsir, "Walihada qala Allah Ta'ala fi hadhihi al-ayah." Oleh karena ini Allah Ta'ala mengatakan pada ayat ini, menutup ayat ini mengatakan, "Wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Allah la yahdi, tidak akan memberi petunjuk. Tidak akan memberi hidayah. Al-qaum al-fasiqin, kaum yang fasik. Kaum yang kefasikan merupakan sifat mereka. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang kafir disifati dengan kezaliman, sebagai orang zalim, dan disifati sebagai orang yang fasik. نسأل الله السلامة والعافية. أكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. سبحانه وبحمدك لا أشهد إليك.